الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Para hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya terlalu banyak ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kita agar kita tidak terpedaya dengan dunia. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian tertipu dengan dunia. Dan ayat-ayat yang senada seperti ini sangatlah banyak dalam Al-Quran. Namun, kenyataan yang ada, kebanyakan manusia terpedaya dengan dunia. Kebanyakan manusia lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hal ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Namun kalian lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat khairun wa abqa adalah lebih baik dan lebih kekal. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Sungguhnya dunia itu terlaknat, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'unun ma fiha. Demikian juga yang ada berada di atas dunia, seluruhnya terlaknat. Illa zikrullah, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa mawalah, dan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang berilmu dan orang yang belajar. Oleh karenanya, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita terpedaya dengan dunia. Jadikanlah dunia sebagai sarana bagi kita untuk mencari akhirat. Kalau tidak, maka dunia yang kita kumpulkan, yang tidak kita jadikan sarana untuk mencapai akhirat, akan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama banyak menulis tentang zuhud agar mengingatkan kaum muslimin jangan sampai terpedaya dengan dunia. Seperti Al-Imam Ahmad memiliki kitab yang berjudul Kitab Zuhud. Demikian juga Al-Imam Ibnu Mubarak memiliki kitab yang berjudul Kitab Zuhud. Dan mereka mendefinisikan zuhud dengan definisi yang bermacam-macam yang kembalinya pada satu makna, yaitu seorang jangan terpedaya dengan dunia. Jangan terpedaya dengan dunia dan menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencari akhirat. Namun ikhwani fillah sanallahu iyyakum, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah definisi zuhud yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, yang termaktub dalam kitab Zuhud dari Imam Ahmad rahimahullah. Karena kebanyakan orang yang bicara tentang zuhud itu menyebutkan namanya zuhud, yaitu seorang menjauhkan dirinya dari dunia, tidak terpedaya dengan dunia. Namun ada satu definisi yang sangat menakjubkan saya. Tatkala Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang makna tawadhu, yang ini merupakan salah satu dari praktek daripada zuhud. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Man kharaja min baitihi wa la yalqa musliman illa dhanna annahu khairun minhu." Namanya orang yang zuhud, orang yang tawadhu, yaitu seorang yang dia jika keluar dari rumahnya dan dia tidak bertemu dengan seorang muslim pun,
kecuali dia menyangka bahwasanya orang yang dia temui tadi lebih baik daripada dirinya. Inilah zuhud yang hakiki. Seorang bukan zuhud pada dunia, pada apa yang nampakkan, tapi zuhud pada dirinya. Tidak merasa dirinya tinggi, dia menzuhudkan dirinya. Tidak merasa dirinya tinggi di hadapan orang lain. Inilah makna zuhud yang hakiki. Bisa jadi seorang rajin beribadah, bisa jadi seorang menjauhkan dirinya dari dunia, namun ada kesombongan dalam dirinya, merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lainnya. Apalagi jika ternyata dirinya sudah memiliki ilmu, dia merasa orang yang lebih rendah dari dia, dari sisi ilmu, adalah rendah dari dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani fillah, ya Allah ayyakum, berhati-hatilah ya. Hendaknya kita berusaha menanamkan ajaran ini. Tidaklah kita bertemu dengan seorang muslim pun, siapapun dia, kita berusaha agar menyangka bahwasanya seorang muslim yang di hadapan kita ini lebih baik daripada kita. Kenapa ikhwani fillah, ya Allah ayyakum? Karena kriteria nilai seorang di sisi Allah adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang jamin bahwasanya kita lebih bertakwa dari orang muslim yang di hadapan kita? Tidak ada yang bisa menjamin. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalan zahir kita lebih banyak daripada dia. Bisa jadi kita lebih banyak puasa, dia puasanya sedikit. Bisa jadi kita lebih banyak salatnya, dia salatnya sedikit. Namun siapa yang jamin bahwasanya puasa kita seluruhnya diterima oleh Allah? Siapa yang jamin bahwasanya salat kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi salat kita yang banyak, puasa kita yang banyak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia yang salatnya sedikit, puasanya sedikit, bisa jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi. Banyaknya amalan kita tidak otomatis menjadikan kita lebih tinggi di sisi Allah daripada dia. Yang kedua, bisa jadi ada amalan tersembunyi yang dia lakukan yang tidak kita ketahui. Kita lihat dia di hadapan kita seperti orang biasa, namun ternyata tatkala di rumah dia banyak beribadah, dia banyak salat malam, dia banyak baca Quran yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu dengan dasar apa kita menyangka kita lebih baik daripada dia? Terus yang ketiga, ikhwani fillah, sanallahu iyyakum. Taruhlah kita lebih banyak beramal, amalan zahir. Taruhlah amalan zahir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara amalan zahir dia sedikit. Namun siapa yang tahu amalan batinnya? Bukankah para ulama telah sepakat bahwasanya amalul qalb, amalan batin, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amalan zahir. Bisa jadi kita banyak beramal, namun orang tersebut amalannya sedikit, akan tapi keyakinannya luar biasa. Akan tapi sabarnya luar biasa. Betapa banyak sering kita temui seorang yang Masya Allah penampilannya di atas sunnah. Ilmunya banyak. Namun tatkala dihadapi dengan satu cobaan, maka dia jaza'. Dia pun mengeluh, dia pun marah. Kenapa? Karena keyakinannya kurang. Yakin dengan takdir Allahnya kurang. Maka dia pun meronta-ronta, maka dia pun memaki si fulan, melemparkan kesalahan kepada orang lain, menunjukkan keyakinannya kurang, menunjukkan kesabarannya kurang. Sementara kita dapati ada seorang awam yang mungkin diuji dengan cobaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia sabar. Dia yakin bahwasanya apa yang Allah putuskan lebih baik daripada apa yang Allah putuskan adalah terbaik baginya. Oleh karenanya, ikhwani fillah Allah wa iyyakum, para ulama sudah sepakat bahwasanya amalan batin, amalan hati lebih baik daripada amalan tubuh, daripada amalan jawarih. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah bahwasanya para sahabat secara a'yan, para sahabat secara person-person lebih mulia daripada para tabi'in. Secara person-person lebih mulia daripada para tabi'in, meskipun sebagian tabi'in amalannya luar biasa, sementara sebagian sahabat kelihatannya amalannya sedikit. Oleh karenanya, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan debu yang masuk dalam hidungnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu tatkala berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada amalannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah seorang tabi'un jalil, seorang tabi'in yang sangat mulia, yang memiliki amalan yang sangat luar biasa, kemakmuran yang sangat luar biasa yang diberikan tatkala dia memerintah Umar bin Abdul Aziz. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil perkataan para ulama bahwasanya amalan yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu lebih baik daripada amalan Umar bin Abdul Aziz. Amalan apa? Amalan hati.
Amalan hati, ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Keyakinan yang dimiliki oleh para sahabat tatkala mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat langsung, melihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keyakinan mereka mau disamakan dengan orang yang tidak langsung melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung melihat ayat diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disamakan dengan orang yang tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun nampaknya Muawiyah amalnya sedikit, meskipun nampaknya demikian, namun keyakinannya masih lebih tinggi daripada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya pantas jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud yang sangat berat, yang tingginya berkilo lebarnya sampai 8 kilo, ya. Dengan bertonton emas tersebut diinfakkan tidak akan sama dengan infak seorang sahabat hanya 1 genggam mud korma atau gandum. Kenapa? Meskipun amalannya kelihatan sepele, akan tetapi keyakinannya, amalan hati yang sangat tinggi terdapat dalam diri mereka. Oleh karenanya, ikhwani fillah, para jemaah salat Jumat yang dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sekali-sekali kita merasa bahwasanya orang muslim yang di hadapan kita lebih rendah daripada kita. Dari mana dasar kita mengatakan kita lebih baik daripada di Allah Subhanahu wa taala? Apa alasan kita mengatakan kita lebih baik daripada dia? Tahukah Anda bagaimana amalan hatinya? Tahukah Anda bagaimana amalan hati antum? Apakah Anda sudah selamat dari riya? Apakah Anda sudah selamat daripada ujub? Betapa banyak orang yang beramal karena riya. Betapa banyak orang yang beramal kemudian bangga dengan amalannya. Bukankah ikhlas, bukankah riya menghancurkan amalan? Sebagaimana pula ujub juga menghancurkan amalan. Seorang yang bangga dengan amalannya hilang langsung di Allah Subhanahu wa taala. Seorang bangga dengan ilmunya langsung hilang di Allah, tidak ada nilainya di Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena terlalu banyak hadis-hadis yang mengingatkan kita akan hal ini. Bisa jadi ada seorang yang kita rendahkan, tidak kita pandang, perkataannya tidak mau kita dengar, namun di sisi Allah dia lebih tinggi daripada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ruba as'ada akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah." Betapa banyak orang yang rambutnya penuh dengan debu, compang-camping, semerawut rambutnya, dan kalau ketuk pintu ditolak oleh penghuni rumah. Namun jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan doanya. Orang yang rendah, rambutnya semerawut penuh dengan debu, kalau ada ngetuk pintu orang diusir oleh penghuni rumahnya. Namun jika dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan permintaannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Tuba li rajulin akhadha bi anani farasihi." Sungguh beruntung, surga tuba bagi seorang yang dia mengambil tali kudanya fi sabilillah dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha ra'suh mughabbaratan qadamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambutnya semerawut, kakinya penuh dengan debu. In kana fi saqah, kana fi saqah. Kalau dia ditugaskan di bagian belakang, dia bukan pimpinan perang yang paling depan, bukan panglima, bukan kolonel, bagian belakang prajurit yang tidak terkenal, dia terima tugas tersebut. Wa in kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau dikatakan kamu tidak usah jihad, jaga saja. Kamu tidak pandai berjihad, kamu jaga saja. Dia nurut. Orang terbelakang tidak ada yang nengok sama dia. Ini sta'dana lam yu'zan lahu. Kalau dia minta izin tidak diizinkan. Siapa kamu minta izin? Tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yusyaffa'. Kalau dia beri syafaat, tidak diterima syafaatnya. Ini orang yang tidak dipandang oleh masyarakat. Akan tapi kata Nabi SAW, tuba lahu. Keberuntungan bagi dia, surga bagi dia. Betapa banyak orang seperti ini. Dalam satu hadis lagi yang lain, tatkala Rasulullah SAW sedang bersama seorang sahabat, tiba-tiba marra rajulun, tiba-tiba ada seorang lewat. Orang kaya, orang terkenal. Didengar pembicaraannya, didengar perkataannya. Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, "Ma ra'yukum fi hadha?" Apa pendapatmu tentang orang ini? Kata dia, Rasulullah, "Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah." Ini orang yang kalau dia mengkhitbah wanita pasti dinikahkan. Nah, orang terkenal. Min asrafin nas, termasuk orang terkenal, orang terpandang di masyarakat. Wa in syaffa' an yusyaffa' lahu. Kalau dia memberi syafaat, akan diterima syafaatnya. Tiba-tiba lewat lagi seorang yang miskin, yang tidak dipandang oleh masyarakat. Kata Rasulullah SAW, "Ma ra'yuka fi hadha?" Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Kata sahabat ini, "Hadza wallahi hariyun in khataba lam yunkah."
Kalau dia mengkhitbah seorang wanita akan ditolak khitbahnya, lamarannya ditolak. Wa in syaffa'a lam yusyaffa' lahu. Kalau dia beri syafaat tidak diterima syafaatnya. Wa alla yusma' kalamuhu. Dan kalau dia berbicara tidak didengar perkataannya. Orang yang terhina di hadapan masyarakat. Namun kata Rasulullah SAW, apa? Wallahi hadza khairun min hadza min mislil ard. Misli mil'il ard. Kata Rasulullah SAW, orang yang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama sebanyak dunia ini, sepenuh bumi ini. Artinya petriliunan orang seperti yang pertama masih lebih baik orang yang kedua. Padahal apa? Tidak dipandang oleh masyarakat, tidak didengar perkataannya. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, keadaan seorang yang terkadang didengar oleh masyarakat, memberi syafaat diterima, tidak menjamin bahwasanya dia kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi daripada orang yang tidak didengar perkataannya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairut tabi'in Uwais al-Qarani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarani. Siapakah tabi'in ini? Uwais al-Qarani. Ternyata dia adalah tabi'in yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada Sayyid Ibn al-Musayyib, lebih baik daripada Hasan al-Basri. Siapa Sayyid Ibn al-Musayyib? Adalah ahli tafsir, ahli hadis. Demikiannya Hasan al-Basri. Orang yang faqih, yang berilmu. Akan tetapi ternyata Uwais al-Qarani yang sama sekali tidak dikenal memiliki riwayat hadis, sama sekali tidak dikenal dengan ilmu, ternyata kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi daripada Sayyid Ibn al-Musayyib dan Hasan al-Basri. Kenapa ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum? Karena amalan yang dia sembunyikan, karena amalan hati yang dia sembunyikan. Disebutkan dalam riwayat, dalam turukul hadis, jalan-jalan hadis tentang Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani ini tatkala dicari-cari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Umar, jika telah datang pasukan perang dari negeri Yaman, carilah seorang bernama Uwais al-Qarani. Kalau kau mampu untuk meminta dia berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosamu, maka lakukanlah. Maka Umar setiap datang orang dari Yaman dia tanya, "Afikum Uwais al-Qarani?" Apakah di antara kalian ada seorang bernama Uwais al-Qarani? Akhirnya ada yang berkata, "Uwais al-Qarani itu di kampung kami jadi bahan hinaan." Uwais al-Qarani tadi yang terbaik ini ternyata di kampungnya jadi bahan hinaan. Ternyata dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, tidak dianggap sama sekali oleh masyarakatnya. Namun ternyata dia di sisi Allah sangatlah tinggi. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta agar dia mendoakan Umar agar diampuni dosa-dosanya dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar minta doa kepada Uwais al-Qarani. Apa amalan yang dilakukan sehingga kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dia dahulu terkena penyakit baras, yaitu penyakit albino. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabulkan doanya dan dia berkata, "Ya Allah, sisakan sedikit penyakit tersebut agar aku selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah." Akhirnya Allah sembuhkan seluruh penyakit albino dari tubuhnya kecuali sebagian kecil di pusarnya. Yang dia keseliat setiap kali melihat bekas penyakitnya, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sembunyikan amalnya, tidak ada yang tahu kalau dia itu orang yang bertakwa, tidak ada yang tahu kalau dia itu doanya dikabulkan. Ini menunjukkan keikhlasannya. Sehingga orang tidak ada yang menganggap dia, ternyata dia seorang wali. Begitu berdoa Allah kabulkan. Yang kedua, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga amalan batin. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, hendaknya kita benar-benar memperhatikan amalan batin. Jangan sampai kita begitu semangat memperhatikan amalan jawarih, amalan badan, kemudian kita lupa dengan amalan batin.
Karena amalan batin sangat mudah mengangkat seorang tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah, azani Allah iyyakum, apa yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salam.